Apa arti sebuah keamanan? Pintu dengan kunci ganda, CCTV di setiap sudut, akses kartu yang tidak bisa diduplikasi. Kita membangun benteng modern untuk melindungi diri dari bahaya dunia luar. Tapi, bagaimana jika pertanda paling kuno yang tidak bisa dihentikan oleh teknologi manapun datang mengetuk pintu Anda? Bukan untuk merampok, bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk memberitahu bahwa waktu Anda sudah habis. Malam ini, kita akan saksikan kisah nyata dari The Asia Residences saat Nenek Gayung datang berkunjung. Arya adalah seorang pria yang percaya pada logika, data, dan desain yang efisien. Sebagai arsitek muda yang sukses, dunianya terdiri dari garis-garis lurus, sudut yang presisi, dan material beton yang kokoh. Apartemennya di lantai 27 The Asia Residences adalah cerminan dari dirinya. Minimalis, modern, dan yang terpenting sangat aman. Dari jendela kamarnya yang setinggi langit-langit, ia bisa melihat gemerlap kota Surabaya di bawah, merasa tak tersentuh oleh kekacauan di jalanan. Ia tidak percaya pada hantu. Baginya cerita-cerita horor hanyalah produk dari pikiran yang lelah atau tahayul dari zaman yang sudah usang. Ia akan menertawakan teman-temannya yang takut melewati kuburan di malam hari. Baginya, ketakutan terbesar adalah revisi desain dari klien yang merepotkan. Pertama kali ia melihatnya, ia sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Saat itu sore hari, ia sedang menikmati kopi di balkonnya. Matanya secara acak menyapu pemandangan jalan raya di bawah. Di seberang jalan, di antara lalu lalang mobil mewah dan para pejalan kaki yang modis, ada satu sosok yang sangat kontras. Seorang nenek tua bungkuk mengenakan kebaya kusam berwarna gelap. Di satu tangan, ia menenteng sebuah gayung yang terbuat dari tempurung kelapa. Di punggungnya, ia menggendong sebuah tikar pandan yang digulung. Arya hanya mengerutkan kening sejenak. Mungkin seorang peminta-minta atau pedagang jamu keliling yang nyasar ke kawasan elit ini. Ia mengangkat bahu, menganggapnya pemandangan ganjil sesaat, lalu kembali menikmati kopinya dan melupakan sosok itu. Beberapa hari kemudian, saat ia pulang kerja larut malam, ia melihatnya lagi. Kali ini lebih dekat. Sang nenek tua berdiri diam di bawah lampu jalan tepat di depan gerbang utama kompleks apartemennya yang megah. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah lobi yang terang benderang, tidak bergerak sama sekali. Gayung dan tikar pandan itu masih setia menemaninya. Arya merasa sedikit tidak nyaman. Ada sesuatu yang ganjil dari tatapan nenek itu. Tatapannya kosong, namun terasa menembus. Arya melewati gerbang. Kartu aksesnya membuka palang parkir secara otomatis. Saat ia melirik spion, nenek itu masih berdiri di posisi yang sama. Petugas keamanan di lobi pun tampak tidak menghiraukannya, seolah sosok itu tidak ada di sana. Arya kembali mengabaikannya. Mungkin wanita tua itu hanya linglung. Besok pagi pasti sudah pergi. Namun saat lift membawanya naik ke lantai 27, sebuah rasa dingin yang aneh mulai menjalari punggungnya. Bau yang tidak biasa masuk ke dalam lift yang biasanya beraroma parfum mahal. Bau seperti daun pandan yang basah dan tanah lembab. Arya menoleh ke sekeliling lift yang kosong, mencoba mencari sumber bau itu, namun tidak menemukan apa-apa. Saat pintu lift terbuka di lantainya, bau itu lenyap begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya merasa sedikit gelisah di dalam bentengnya yang aman. Seminggu berlalu. Arya berusaha keras melupakan kejadian-kejadian ganjil itu, menenggelamkan diri dalam tumpukan cetak biru dan rapat-rapat yang tak ada habisnya.
Ia berhasil meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Nenek tua itu pasti sudah pergi dan bau pandan di lift mungkin hanya pengharum ruangan baru yang aneh. Logikanya masih berkuasa. Hingga suatu malam, logika itu mulai retak. Ia sedang melakukan panggilan video dengan salah satu klien pentingnya dari Jepang. Di tengah presentasi, bel pintunya berbunyi. Aneh. Ia tidak sedang memesan makanan atau mengharapkan tamu. Ia melirik layar intercom di samping pintu yang terhubung langsung ke CCTV di depan unitnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di layar hitam putih itu berdiri sosok nenek tua yang sama. Dengan kebaya kusam, gayung tempurung kelapa, dan tikar pandan di punggungnya. Ia berdiri diam di depan pintu apartemennya di lantai 27. Pikiran Arya langsung kacau. Bagaimana bisa? Untuk mencapai koridor di lantainya, seseorang harus melewati lobi dengan penjagaan 24 jam, menggunakan kartu akses khusus untuk lift, dan lift itu hanya akan berhenti di lantai yang sesuai dengan kartu. Mustahil bagi orang asing, apalagi seorang nenek tua peminta-minta, untuk bisa sampai ke depan pintunya. Arya-san, is everything okay? Suara kliennya dari laptop membuyarkan lamunannya. Yes, sorry, just a moment, jawab Arya tergagap. Ia mematikan mikrofonnya. Bel pintu berbunyi lagi, kali ini lebih lama. Arya menatap layar intercom dengan ngeri. Nenek itu tidak bergerak, hanya wajahnya yang keriput dan tanpa ekspresi itu kini seolah menatap lurus ke arah kamera. Arya tidak membuka pintu. Ia juga tidak menjawab. Ia hanya duduk diam di mejanya, berpura-pura tidak ada siapa-siapa sampai bel itu berhenti berbunyi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia memberanikan diri melihat layar intercom lagi. Koridor di depan pintunya kosong. Nenek itu telah lenyap. Malam itu ia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Ia berulang kali memeriksa kunci pintunya, memastikan semuanya terkunci rapat. Rasa aman yang dulu ia banggakan dari apartemennya kini telah menguap. Bagaimana jika nenek itu masih di koridor, bersembunyi di sudut gelap? Keesokan harinya, dengan perasaan cemas, ia turun ke lobi dan menghampiri kepala keamanan. Ia menanyakan apakah ada laporan tentang seorang nenek tua yang berkeliaran di gedung. Petugas itu memeriksa catatan dan rekaman CCTV dengan seksama. Tidak ada, Pak Arya. Sistem kami tidak mencatat ada pengunjung tak dikenal yang naik kemarin malam. CCTV di koridor lantai 27 juga tidak menunjukkan ada siapa-siapa di depan pintu Bapak. Arya tertegun. Tidak mungkin saya melihatnya dengan jelas di intercom saya. Petugas itu hanya senyum sopan. Mungkin ada gangguan sinyal di sistem intercom Bapak. Akan kami kirim teknisi untuk memeriksanya. Arya kembali ke apartemen dengan perasaan yang lebih buruk. Jadi bukan hanya nenek itu yang mustahil bisa sampai ke atas, tapi ia juga tidak terlihat oleh sistem keamanan yang paling canggih sekalipun. Hanya ia yang bisa melihatnya. Apakah ia mulai gila? Malamnya, saat ia mencoba untuk tidur, ia terbangun sekitar pukul 2 pagi. Bukan karena suara, tapi karena bau. Bau yang sama seperti di lift tempo hari, tapi kini 1000 kali lebih pekat. Bau daun pandan yang menyengat dan tanah basah yang dingin memenuhi seluruh kamar tidurnya. Bau itu seolah merembas dari dinding, dari pendingin udara, dari mana-mana. Arya duduk di tempat tidurnya, tubuhnya bergemetar. Ia sendirian di dalam apartemen yang terkunci rapat. Namun ia tahu dengan kepastian yang mengerikan bahwa ia tidak lagi sendirian. Pertanda itu kini telah berhasil masuk ke dalam bentengnya. Bau pandan dan tanah basah itu bertahan hingga pagi, sebelum akhirnya menghilang seiring terbitnya matahari, meninggalkan Arya dengan mata merah karena kurang tidur
dan saraf yang tegang. Ia mulai ragu pada kewarasannya sendiri. Ia memasang beberapa kamera CCTV tambahan di dalam apartemennya, mengarah ke pintu utama dan ruang tamu, berharap bisa menangkap anomali apapun. Hari-hari berikutnya adalah neraka psikologis. Arya menjadi paranoid. Ia mulai melihat sosok nenek tua itu di mana-mana. Dalam pantulan jendela kantornya, di kerumunan orang saat makan siang, atau sekilas di spion mobilnya saat terjebak macet. Setiap kali ia menoleh untuk memastikan sosok itu selalu sudah lenyap, hanya menyisakan jantungnya yang berdebar kencang dan keringat dingin di dahinya. Pekerjaannya mulai berantakan. Ia tidak bisa fokus. Pikirannya selalu kembali pada wajah keriput tanpa ekspresi itu. Teman-temannya menyadari perubahannya. Dari seorang yang logis dan percaya diri, Arya menjadi pencemas dan mudah terkejut. Ia mencoba menceritakan pengalamannya pada sahabat baiknya, Bram. Tentu saja, Bram menanggapinya dengan skeptis, persis seperti yang akan dilakukan Arya versi lama. Bram menyarankan agar Arya mengambil cuti dan berlibur, menenangkan pikirannya yang ia anggap terlalu lelah. Namun Arya tahu ini bukan karena kelelahan, ini nyata. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Ia sedang berada di lift untuk turun ke lobi. Di dalam lift ada seorang wanita muda, tetangga dari lantai yang sama yang tidak terlalu ia kenal. Saat lift turun melewati lantai 15, tiba-tiba lift berhenti dan lampunya padam total. Hanya lampu darurat berwarna merah yang menyala membuat suasana menjadi semakin mencekam. Wanita di sebelahnya mulai panik. Arya, meskipun ketakutan, mencoba menenangkannya sambil menekan tombol interkom darurat. Tidak ada jawaban. Mereka terperangkap. Di tengah keheningan dan kegelapan yang hanya diterangi cahaya merah itu, Arya kembali menciumnya. Bau pandan dan tanah basah kali ini sangat kuat. Ia melirik ke arah tetangganya. Wanita itu juga tampak mengendus-mengendus udara dengan bingung. "Kamu cium bau itu?" tanya Arya pelan. Wanita itu mengangguk, wajahnya pucat. "Bau apa ini? Seperti di rumah nenekku dulu." Tiba-tiba dari speaker lift yang tadinya mati terdengar suara. Bukan suara petugas keamanan, melainkan suara gemersik seperti suara tikar pandan yang sedang dibuka. Lalu sebuah suara serak dan sangat tua terdengar, seolah berbisik tepat di telinga mereka. "Sudah siap?" Wanita di sebelah Arya menjerit sejadi-jadinya. Tepat saat itu juga, lampu utama lift kembali menyala dan lift kembali bergerak turun seolah tidak ada apa-apa. Bau aneh itu pun lenyap seketika. Ketika pintu lift terbuka di lobi, wanita itu langsung berlari keluar sambil menangis histeris. Arya keluar dengan kaki gemetar. Ia tidak gila. Ada orang lain yang mengalaminya juga. Tapi kenapa? Kenapa harus mereka berdua? Keesokan paginya, saat ia hendak berangkat kerja, ia melihat keramaian di depan pintu unit tetangganya itu. Ada polisi dan tim medis. Penasaran, ia bertanya pada salah satu petugas keamanan. Jawaban yang ia dapatkan membuat darahnya seolah membeku. "Mbak Fania di unit 27B, Pak. Ditemukan meninggal dunia tadi pagi oleh asisten rumah tangganya," jelas petugas itu. Kata dokter, serangan jantung mendadak.
padahal usianya masih muda dan tidak punya riwayat penyakit apapun. Jantung Arya serasa dirmas. Fania, wanita yang bersamanya di dalam lift semalam. Pertanda itu bukan untuknya, pertanda itu untuk Fania, dan ia hanya kebetulan ada di sana untuk menyaksikannya. Lalu sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamnya. Kenapa sang nenek muncul di depan pintu apartemennya beberapa malam yang lalu? Kenapa ia mencium bau pandan di kamarnya? Arya berlari kembali ke apartemennya. Pikirannya berpacu. Ia teringat sesuatu. Saat ia membeli unit ini, agen properti pernah bilang bahwa pemilik sebelumnya adalah seorang ekspatriat tua yang meninggal dunia di dalam unit. Saat itu, Arya tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, dengan tangan gemetar, ia membuka laptopnya dan mencari berita lama tentang The Azure Residences. Ia menemukan sebuah artikel kecil dari setahun yang lalu. Seorang warga negara asing ditemukan meninggal dunia di apartemen mewah. Namanya Tuan Hendricks. Dan penyebab kematiannya serangan jantung mendadak. Sama seperti Fania. Arya terduduk lemas di kursinya. Nenek itu bukan pertanda kematian untuk orang lain yang kebetulan ia lihat. Nenek itu adalah penjemput. Penjemput bagi mereka yang akan mati di gedung ini. Dan ia selalu datang lebih dulu ke unit yang akan menjadi lokasi kematian berikutnya. Ia telah mengunjungi unit Fania. Dan sebelumnya, ia telah mengunjungi unitnya. Unit yang sama di mana Tuan Hendricks meninggal. Pertanda untuk Fania telah selesai. Sekarang, dia tahu dengan kepastian yang mutlak, giliran siapa selanjutnya. Kesadaran itu menghancurkan sisa-sisa rasionalitas Arya. Ia bukan akan menjadi korban berikutnya, ia adalah korban berikutnya. Pertanda itu sudah datang untuknya sejak awal. Kemunculan sang nenek di depan pintunya bukanlah sebuah kesalahan alamat. Itu adalah pemberitahuan. Kematian Fania hanyalah sebuah konfirmasi mengerikan tentang bagaimana proses itu bekerja. Arya tidak bisa tinggal di apartemen itu lagi. Setiap sudut, setiap bayangan, setiap suara kini menjadi sumber teror. Ia segera mengemasi barang-barang seperlunya ke dalam satu koper, tidak peduli lagi dengan semua perabotan mewah dan desain interior yang pernah ia banggakan. Ia harus pergi, lari sejauh mungkin dari gedung terkutuk itu. Ia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel butik di sisi lain kota. Sebuah tempat yang tua dengan arsitektur kolonial, berpikir bahwa mungkin suasana yang berbeda bisa mematahkan kutukan modern yang mengikutinya. Ia check-in menggunakan nama samaran, mematikan ponselnya, dan mencoba untuk menghilang. Malam pertama di hotel terasa sedikit lebih tenang. Tidak ada bau pandan, tidak ada suara aneh. Arya mulai merasa sedikit lega. Mungkin ia berhasil. Mungkin kutukan itu terikat pada gedung apartemennya. Ia berhasil tidur selama beberapa jam. Tidur pertama yang nyenyak dalam beberapa minggu. Ia terbangun sekitar pukul 3 pagi oleh suara ketukan pelan di pintu kamar hotelnya. Tok, tok, tok. Jantung Arya langsung mencelos. Tidak mungkin. Ia merayap turun dari tempat tidur, mendekati pintu, dan mengintip dari lubang intip. Koridor hotel yang remang-remang itu tampak kosong. Mungkin hanya tamu lain yang salah kamar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lalu, dari bawah celah pintu, sesuatu didorong masuk dengan perlahan. Bukan surat, bukan brosur. Itu adalah selembar daun pandan yang masih hijau dan segar. Arya tersentak mundur, punggungnya menabrak dinding, napasnya tercetak. Ia tidak bisa lari, ia tidak bisa bersembunyi. Makhluk itu tahu di mana ia berada, ia mengikutinya. Kepanikan total mengambil alih. Arya meraih kintir mobilnya dan berlari keluar dari hotel tanpa check-out. Ia mengemudi tanpa tujuan, menyusuri jalan tol yang sepi di tengah malam buta itu.
Ia hanya ingin terus bergerak. Ia berpikir, jika ia terus bergerak, kematian tidak akan bisa menangkapnya. Ia mengemudi selama berjam-jam hingga bensin di mobilnya hampir habis. Ia berhenti di sebuah pom bensin yang terpencil dan sepi. Saat ia mengisi bensin, matanya menangkap sebuah pantulan di kaca mobilnya. Di seberang jalan, di bawah pohon yang gelap, sosok nenek tua itu berdiri, menatapnya. Dengan gayung dan tikar pandannya, Arya menjatuhkan selang bensin dan melompat kembali ke dalam mobil. Ia tancap gas, tidak peduli lagi dengan apapun. Ia tahu sekarang, semua usahanya sia-sia. Dengan perasaan kalah dan putus asa, ia akhirnya memutuskan untuk kembali. Bukan ke apartemennya, tapi ke rumah masa kecilnya di sebuah kota kecil di luar Surabaya. Tempat di mana ia tumbuh, tempat di mana ibunya masih tinggal. Jika ia harus menghadapi takdirnya, ia ingin berada di tempat yang terasa seperti rumah. Ia tiba di rumah ibunya saat fajar menyingsing. Ibunya, seorang wanita lembut yang sangat religius, terkejut melihat kondisi anaknya yang kurus, pucat, dengan mata yang liar karena ketakutan. Arya tidak menceritakan semuanya. Ia hanya bilang ia sedang banyak pikiran dan butuh istirahat. Ibunya dengan penuh kasih sayang membawanya ke kamar tidurnya yang lama. Di dalam kamarnya yang penuh kenangan masa kecil, Arya akhirnya merasa sedikit damai. Ia merebahkan diri di tempat tidur, terlalu lelah untuk takut lagi. Ia pasrah. Sore harinya, ibunya masuk ke kamar sambil membawa segelas teh hangat. "Tadi ada nenek-nenek aneh datang ke rumah Arya," kata ibunya dengan santai. "Kasihan, kelihatannya linglung. Dia bawa-bawa gayung sama tikar." Tubuh Arya menegang. Apa yang dia katakan, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Tidak banyak. Dia cuma titip pesan buat kamu. Katanya, malam ini tidurlah yang nyenyak. Nenek sudah siapkan tikarnya." Malam itu Arya tidak mencoba lari lagi. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamarnya. Sekitar tengah malam, ia menciumnya untuk terakhir kali. Bau daun pandan yang sangat kuat. Dan ia mendengar suara gemerisik dari pojok kamarnya yang gelap. Suara tikar pandan yang sedang digelar di atas lantai. Keesokan paginya, sang ibu menemukan Arya di tempat tidurnya. Ia telah pergi. Wajahnya tampak damai, seolah akhirnya bisa beristirahat. Dokter mengatakan itu adalah serangan jantung. Persis seperti Vanya, persis seperti Tuan Hendricks. Sebuah kematian yang wajar bagi mereka yang tidak tahu. Tapi bagi kita yang tahu, itu adalah sebuah janji yang telah ditepati. Pertanda kematian telah menyelesaikan tugasnya. Kita bisa membangun gedung setinggi langit. Kita bisa memasang kamera di setiap sudut. Tapi ada hal-hal kuno yang berjalan di antara kita yang beroperasi dengan aturan berbeda. Mereka adalah pengingat bahwa kita semua memiliki janji temu yang sama. Dan ketika pertanda itu datang untukmu, tidak ada tempat di dunia ini yang cukup jauh untuk bersembunyi. Terima kasih sudah menonton. Semoga tidur Anda nyenyak malam ini.